Akhirnya ada juga kiai dari Nahdlatul Ulama yang berani mengkritisi Aba Lutfi bin Yahya, dan ini tidak main-main sahabat, karena yang mengkritisi ini adalah seorang kiai tersohor di NU. Beliau adalah Gus Muafik. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Gus Muafik. Salah satunya itu adalah terkait dengan Jatman yang memang lagi berpolemik kali ini. Tapi selain itu juga membahas soal bagaimana Aba Lutfi yang sangat seolah-olah NKRI kalau bicara, tetapi tindakan-tindakannya sangat jauh dari konteks orang-orang yang memiliki sifat nasionalis. Malah yang dilakukan adalah sebaliknya. Konten ini memang sangat panas sahabat ya, terutama para mukibin, dan saya punya keyakinan pasti mereka akan marah-marah lagi mendengar bagaimana penyampaian daripada Gus Muafik. Untuk lebih jelasnya, coba kita simak secara bersama-sama. Nah, dalam video ini beliau ya mengutarakan bagaimana kekecewaan beliau kepada salah seorang Habib. Ya mungkin teman-teman sudah tahu arahnya ke siapa. Di mana dia itu selalu membicarakan tentang nasionalisme, membicarakan tentang cinta kepada negara, membicarakan tentang Nahdlatul Ulama, ya, yang seolah-olah dia ini sangat-sangat wow, cinta tanah air, hubbul watan minal iman, ya. Tapi di sisi lain, ketika dia itu berbicara tentang nasionalisme, maka di situ akan dicantol-cantolkan bahwa yang mendirikan NU itu adalah kakeknya, yang mendirikan Republik Indonesia NKRI ini adalah kakeknya dan lain sebagainya lah. Nah, langsung kita simak ya bagaimana uraian yang disampaikan oleh Gus Muafik dalam salah satu ceramahnya ya. Isa iki melok ngomong bangsa dan negara dibalik nonang babuyute ora. Sekarang itu ngomong bangsa dan negara, cinta kepada bangsanya, cinta kepada negaranya, tetapi dikembalikan kepada itu adalah kakek buyut saya. Arahnya ke siapa mungkin teman-teman sudah tahu itu ya. Oke, kita lanjut. Ngono, kula cerita NU, Nahdlatul Ulama ngene-ngene, begitu wis tak angkat, tak balekno maneh nang pendiri Nahdlatul Ulama. Lha iki kemudian ketika berbicara tentang NU, ya, bagaimana tingginya NU, bagaimana para ulama-ulama NU, bagaimana NU itu sangat memiliki pengaruh di masyarakat, demikian dan demikian. Ternyata akan dikembalikan kepada kakeknya. Bahwa NU itu tidak akan berdiri kecuali atas restu dari kakeknya. Siapa itu? Sengarti meren bin Yahya. Terus begitu wis bar diangkat digomulih nang omahe dhewe. Ketika sudah diangkat-angkat nih NU sudah diangkat-angkat. Nah, ternyata pada ujungnya NU itu malah yang akan digondol. NU itu akan dibawa ke rumahnya sendiri. Artinya itu klaim ya. Dia membicarakan tentang NU, dia meninggi-ninggikan NU, membesar-besarkan NU. Tetapi pada ujungnya agar memperlihatkan kepada masyarakat bahwasannya NU itu atas jasa dari kakek saya. Siapa itu? Udah tahulah. Mulih nang omahe dhewe pendiri Mbah Nene yo ora oleh. Itu nggak boleh katanya. Ngangkat toriko, lu balikno nang BBN. Wong iku TEN, bar kok angkat kok mulih, ora oleh. Nah, itu juga ngangkat tentang tarekat. Ya, ngangkat tentang tarekat. Ngangkat tentang tarekat, dia menjadi pimpinannya Jatman, maksudnya itu arahnya kepada Jatman. Ngangkat ke Jatman, membahas tentang Jatman, ya. Kemudian mengembangkan Jatman, tetapi pada ujungnya ya dia itu sama mengklaim
bahwa Jatman itu adalah milik dia. Begitu, kita ulangi ya, kita ulangi. Iku dhek bar kok angkat kok mulih ora oleh. Sementara Jatman itu milik NU. Jatman itu bukan milik pribadi. Jatman itu milik NU, ya sehingga kembalikan kepada yang berhak. Ketika masa jabatannya itu sudah selesai, ya kembalikan kepada NU. Nah ini ya, masa jabatannya sudah selesai. Masa jabatan sudah selesai, bukannya dikembalikan kepada PBNU, tapi justru PBNU yang disalahkan, seolah-olah PBNU itulah yang merampas ya Jatman dari tangannya. Nah, ini perilaku siapa ini? Perilaku siapa ini? Eta deui. Nah, gitu. Terus, aduh, ngeri pokoknya mah. Padha karo sampean nemu wong wedok ayu tiba ning dalan, terno rumah sakit apa go ning omahe, aja kok go mulih ngono wae ora. Nah, itu diumpamakan seperti seseorang yang menemukan seorang perempuan yang dalam keadaan sakit di jalan. Ya, dalam keadaan sakit di jalan nih. Ini harusnya kan dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit, dirawat di sana, kemudian sembuh. Nah, ini mah enggak. Dia menemukan perempuan yang dalam keadaan sakit, kecelakaan misalkan di jalan. Ini bukannya diantarkan ke rumah sakit, tetapi malah dibawa ke rumahnya. Nah, ini kan rada-rada ini otaknya ini, ya. Otaknya ini rada-rada ini. Aduh, ini parah ini, parah. Terus. Masalahnya balik lo nang sing duwe angkat bangsa dan negara. Jadi itulah masalahnya. Sehingga kembalikan kepada yang punya. Ngomong tentang bangsa, ngomong tentang negara, ya sudah. Bangsa dan negara yang ditinggikan. Bangsa dan negara yang diangkat. Bukan dengan mengangkat bangsa, mengangkat negara, mengangkat NU, mengangkat Jatman. Tapi semuanya diklaim semuanya. Yang mendirikan NU itu kakek saya. Yang mendirikan bangsa dan negara itu kakek saya. Yang mendirikan Jatman itu adalah kakek saya. Ini apa-apaan ini sebenarnya? Ada apa sebenarnya sih? Sampai segitu amat? Ya, oke. Kita lanjut. Duwe angkat bangsa dan negara, kembalikan pada founding fathers. Ojo pus popek dhewe. Kakek kami yang bikin. Endi to, Kang? Ngangkat NU balik no nang. Mbah Buyute pendiri NU coba terus begitu kok angkat kok go mulih ora. Waduh. Toreko iki cek wong NU begitu kok angkat balik no nang NU. Ojo kok go mulih ora. Tarekat itu diangkat. Tarekat itu diangkat, kembalikan ke NU. Bukan tarekat itu dia angkat, dia tinggi-tinggikan, tetapi pada ujungnya dibawa balik ke rumahnya. Apakah seperti itu perilaku dari seseorang yang katanya waliullah, seseorang yang katanya ketua sufi sedunia? Apakah seperti itu? Semuanya diklaim bahwa itu adalah leluhur-leluhurnya. Semuanya diklaim bahwa itu adalah miliknya. Emang nggak bahaya, tak? Nggak bahaya. Lanjut. Dua kok mulai piye? Ngangkat wong tiba ning dalan, terno nang omahe kok rumah sakit. Ojo kok ngangkat orang yang jatuh di jalan, yang kecelakaan di jalan. Ya, antarkan ke rumah sakit. Jangan dibawa pulang ke rumahnya, ke rumah kamu, ke rumah orang yang nolong ini. Terus? Repot nih gue. Kan repot orang Menurut Kanjeng Nabi kenapa tidak ada konflik ngangkat Hajar Aswad bareng-bareng dibalik nanggone. Kenapa Itulah kenapa ketika Hajar Aswad itu, pengangkatan Hajar Aswad itu tidak terjadi perselisihan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya karena proses pengangkatannya, proses pemasangannya itu bareng-bareng, sehingga tidak terjadi konflik di kalangan penduduk Mekah saat itu. Nah ini kan beda. Gimana tidak terjadi konflik ketika dia itu ya diamanahi untuk menjadi ketua umum Jatman,
yang periodenya itu sudah selesai, tetapi ketika sudah selesai tetap aja pengen dimiliki itu Jatman. Saya kira sangat jelas ya apa yang disampaikan oleh Gus Muafik. Sengaja saya melampirkan video di mana video ini sudah direaksi oleh Gus Aziz Jasuli. Sebab Gus Muafik di sini menggunakan bahasa Jawa, sahabat. Oleh karena itu sangat bagus kalau bahasa Jawa yang disampaikan oleh Gus Muafik ini diterjemahkan, dan itu Gus Jasuli sudah melakukannya, sehingga apa yang disampaikan oleh Gus Muafik itu tidak menyimpan dari makna yang memang seharusnya demikian. Nah, ada beberapa poin saya kira kita sudah mendengar ya. Yang paling penting adalah bahwa memang Aba Lutfi bin Yahya kewaliannya menurut hemat saya sudah rungkat, sebab sudah dikritisi, dan yang mengkritisi ini bukan ulama kaleng-kaleng ya. Ini adalah ulama Nahdien asli kader NU, dan beliau ini ya orang dekatnya Gus Dur di masanya. Saya kira semua orang tahu lah. Oleh karena itu soal nasionalisme jangan diragukan. Karena itu apa yang disampaikan oleh Gus Muafik terkait dengan perilaku Aba Lutfi, saya yakin ini akan dibenarkan oleh mayoritas umat Nahdien ya. Terutama kalau bicara soal Jatman, bicara soal sejarah NU, bicara soal sejarah NKRI, yang kesemuanya dilangkahi oleh Aba Lutfi bin Yahya. Semuanya diobrak-abrik, padahal kalau dia bicara dia lebih NU, dia bicara dia lebih tarekat, dia bicara dia lebih sufi, dia bicara dia lebih NKRI, lebih nasionalis lah. Tapi tindakannya jauh dari konteks orang-orang nasionalis, jauh dari konteks orang-orang yang memiliki ideologi Nahdien atau Nahdlatul Ulama ya. Ideologi yang berdasar pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya kira demikian sahabat, mudah-mudahan video ini ada hikmahnya, dan semoga Aba Lutfi bin Yahya ke depan bisa merefleksi diri ya. Dan saya kira kita wajib untuk saling mengingatkan siapapun itu, terlepas apakah dia merasa wali atau tidak. Yang pasti kali ini wajib untuk kita ingatkan beliau bahwa dia keluar dari rel. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.